sholat mati nggak sholat mati gitu. Terus apa yang bisa nolong ketika Jojo sholat tuh apa? Kok nggak ada gitu. Dulu berpahamnya seperti itu Seperti ya. gitu, Pak Ustaz. Sholat apa sih yang bisa didapat dari sholat itu gitu. Subhanallah. Karena dia pemikiran itu minta itu kepada orang lah yang dilihat gitu kan. Sedangkan kita sholat itu kita minta sama siapa kan gitu. Saya kan paling kerasnya melarang lamun barudak gitu, misalkan ngariung ayat cai. Kayak cainya cai Kayak apa nih? Cai namanya anu kariruh lah. Cai tiis tapi panas. Nah, eta. Pas ada air, saya sempat negor pada teman-teman, ada perlawanan sedikit, dan saya di situ nggak berasa sama sekali takut. Sapayahna lah. Sapayahna karena Ya mungkin dulu lega sama uang, wah sering gitu Pak. Gini, ngapain sih Pak gini. Udah gua bilang gua tuh nggak mau sholat, kenapa dipaksa sih? Kan gitu. Sampai segitunya ya. Iya, mau sampai pernah dulu ada kata gini Tad, si wama ibadah waya tuh ngajak maksiat atau jadi ngajak ngaji aja Sekali-kali ngajak maksiat sih. sekali ngajak maksiat atau jangan putus semangat karena Allah tuh menciptakan makhluknya tidak ada yang tidak berguna, tidak ada yang sia-sia. Jangan cuman gara-gara khususnya kebanyakan orang tuh ketika memiliki tato tuh mereka udah beranggapan nggak bisa beribadah. Cuman kalau kata dia tuh udah sih, jangan memaksa bubur untuk menjadi nasi gitu. Ketika kita udah jadi bubur ya udah tinggal nikmatin, tinggal beli kacang, kerupuk sama saus wah. Udah nikmatin aja. Jangan sampai kita tuh wah belum dapat ini kata belum dapat hidayah ya kan. Gua tuh belum dapat hidayah untuk sholat itu. Kalau hidayah yang duluan datang, kalau mau yang duluan datang, mau gimana? Itu lah bosnya kata itu. nah, semua juga lah pendosa, tapi lamun misalkan di zona nyaman wae mah dekira hudangna gitu. Jadi saya doakan teman-teman semoga dilembutkan hatinya oleh Allah dan bisa meneruskan estafet dakwah kami dan terus bergabung bersama kami. Kangenlahnya dong kayak gituan wae bosan bosan sih nya. Gitu wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali bersama kami di kajian Islam Apa. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Insya Allah dari Betawi ya. Jauh ya kayaknya. Kenalkan dulu bersama Bang Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Wah. Deng. Insya Allah seperti itu. Insya Allah hari ini kita atau malam ini tepatnya kita akan berbincang-bincang dengan beliau-beliau ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman beliau yang mudah-mudahan ada manfaat dan guna untuk kita semua. Kita bisa mengambil ibroh, kita bisa mengambil inspirasi dari pengalaman-pengalaman beliau ini. Amin. Baik, langsung saja kayaknya. Oh iya saya lupa. Kita sekarang ini lagi berada di KP-nya Dai Ote. Kopi terbaik ini ya. Kopi terbaik, kopinya para ulama. Subhanallah. Di Bandung mah taya duana. Insyaallah. Baik, begini Bang Joni langsung aja ya. Iya, Bos. Melihat dari penampilan nih Bang Jo. Iya, Bos. Kayaknya agak deg-degan juga saya ini. Seram ya. Wah, seram. Memangnya sebetulnya Bang Jo ini dulunya itu punya kegiatan apa atau seperti apa sih? Kan konotasinya kan kalau masyarakat umum lihat tampilan seperti ini udah negatif thinking kan? Iya, itu pasti Bos. Gimana Bang Jo dulunya itu? Kalau Jojo mungkin dulu tuh di kegiatan yang udah mungkin jauh ya Bos. Jauhnya tuh udah nggak kayak orang normal lah. Bahkan bukan oleh tetangga, bahkan sama orang tua pun begitu Bos. Ya kasarnya tuh lu mau jadi apaan hidupin itu kan kayak begini terus. Ya di situ udah mulai yang nggak percaya lah bahwa sholat itu gimana lah, puasa itu gimana lah, beramal itu kepada orang itu gimana, bahkan untuk dinilai kelakuan baik pun dia udah nggak ada kan. Untuk dulu tuh ya, yang benar-benar udah, udahlah hidup gua tuh hidup
hidup gua aja, makanya lebih enjoy itu dulu udah kayak band-bandan yang udah nggak teratur lah, pulang ke rumah pun udah jarang gitu. Jadi dia udah apa ya, kalau kata orang tuh, kalau mungkin sekarang udah lu tuh ahli neraka udah jelas lah gitu. Insyaallah. Bos sampai udah diponis begitu bos. Dan di situ ya udah mulai berjalannya waktu sampai ketemulah sama Wan. Masya Allah, ya kan? Gua Alhamdulillah. mungkin tahu kayak gimana jalannya Jojo, udah mulai perlahan di situ udah dia ajak bener. Dan dulu pun Jojo nggak sempet mau gitu kan, disuruh ayo sholat. Jojo cuma bilang sholat mati nggak sholat mati gitu Jojo. Terus apa yang bisa nolong ketika Jojo sholat tuh apa? Kok nggak ada Jojo kan? Dulu berpahamnya seperti itu ya. Seperti gitu Pak Ustaz. Sholat apa sih yang bisa didapat Apa sih dari sholat gitu? itu gitu. Subhanallah. Karena jadi pemikiran itu minta itu kepada orang lah yang dilihat gitu kan. Sedangkan kita sholat itu kita minta sama siapa kan begitu. Ya, banyak lah ketika di fase jelek-jelek itu tuh tidak sedikit orang juga yang ngajak ke Jojo, cuman Jojonya mungkin lebih ke urus aja hidup lu, jangan ngurusin hidup gua gitu. Itu jadi prinsipnya itu. Nah itu. Lu gue. Yo iya Hidup gue gitu ya. Insya Allah. Kalau dilihat dari penampilan kan ini luar biasa. Katakanlah ada pemahaman ini. Jangan kayaknya ini udah berbagai macam. Mohon maaf ya. Iya Ustaz. Ini bukan untuk apa sih namanya? Bukan untuk berbangga-bangga dengan kemaksiatan yang beliau lakukan, tidak. Tapi saya kira ini di sini ada inspirasi lah buat kita semua. Ya. Kira-kira nih, Bang Jo, kalau dihitung-hitung maksiatnya udah berapa kali? Kalau untuk dikarungin udah nggak masuk karung itu. udah Iya. Kalau untuk masuk truk juga kayaknya udah luber itu. Masya Allah ya Rob. Ya udah. Tapi waktu itu kan perasaannya gimana? Enjoy aja, nggak ada perasaan takut atau dosa, nggak ada. Nggak ada Ustaz. Karena Jojo itu dulu lebih ke percaya itu kepada orang lagi, bukan kepada siapa itu Tuhan gitu. Makanya yang udah ngejalanin tuh ya seperti gitulah, balik lagi hidup gua, nggak usah nyangkut pautin hidup lu, nyuruh gua untuk bener gitu. Dan gua nggak mau. Sampai endingnya itu pada ingat itu waktu malam minggu ya Pak Ustaz, nyatanya itu ketika Jojo mabuk dan di situ udah hampir-hampiran mungkin kalau untuk kegeleng gitu karena Jojo udah jatuh tuh di jalan, akhirnya dia nggak ada mabuk, akhirnya dianterin ke rumah. Dan ada salah satu temen yang bilang, ya udah kalau lu begini aja, ya udah gua doain lu, kalau kata bahasa Sunda tuh apa ya Pak Ustaz, singlung sur langsar katanya. Ya, pokoknya lu biar lancar dah jalan lu menuju neraka kalau lu begitu aja. Ya Jojo nggak bisa ngejawab di situ, akhirnya berjalannya waktu di situ udah mulai. Oh ada apa sih? Kenapa mereka tuh pada sholat tuh apa yang dicari kan? Apa ini yang dicari? Perasaan hidup mereka tuh tenang, tentram, kayaknya kan nggak punya pemikiran yang bukan haknya untuk dipikirkan. Jadi enjoy gitu. Ada apa di situ? Udah mulai berjalan. Dan banyak dukungan teman-teman ya sampai Jojo mungkin sampai saat ini tuh ya mungkin kalau untuk mikir mah sholat Jojo yang sekarang sampai mana sih untuk menghapus dosa tuh. Dan Jojo pun masih berpikiran dosa Jojo masih banyak nih dibanding sholat Jojo sekarang gitu Ustaz. Baik, selanjutnya nih gimana ceritanya bisa kenal dengan wah ini? Masya Allah. Coba deh, Gimana? gua aja deh yang bicara deh gimana deh pertamanya deh gimana deh. Tahun berapanya? Dulu deh 2017. Iya, kira tahun 2017. 2002. Tahun tua banget ya. Dijanin kan Bang Jo. Gimana? Jadi pada waktu itu saya kan sempat megang salah satu organisasi supporter Ustadz. Dipercaya sama teman-teman saya yang dituakan, dan saya mengambil prinsip dari beda dari yang lain. Ibaratkan lamun cik orang Sunda malah kieu lah. Lamun misalkan kayak nyepeng hiji organisasinya tong nepikeun kaliar gitu barudak teh.
Nah, di sana kan saya juga udah ngaji sebenarnya. Jadi sambil dakwah lah. Istilah nama wasilah nanya. Diajak sama teman-teman, terus alhamdulillah setiap kajian 2 minggu Bang Jojo sekali. di situ. Belum muncul. Kalau dulu udah. Siapa nggak sabaran pengen. Kalau dulu mah paling di acara-acara band, Ustaz. Oh gitu. Iya, saya Pengen juga. Iya. Subhanallah. bagian kecerek. Saya baru setrum. Jadi pas waktu itu teh saya dipercaya sebagai ketua dari salah satu organisasi supporter, dan tiap 2 minggu sekali ada kajian, cuma nggak bertahan lama. Ketemu lagi sama Bang Jo, sama teman-teman yang lain, istilah nama reunian lah. Reunian melebur di situ juga masih ngeband ya. Iya, gitu. Masih ngeband, bahkan dulu acara saya gue starnya ini. Gue star ini. Jadi alhamdulillah gitu Ustaz, tiap bikin acara nggak ribet. Dan teman-teman dia juga semuanya insya Allah artis semua. Dan di sana Wah coba menyampaikan sedikit demi sedikit kepada teman-teman gimana tentang Islam, mulai dari nol sih, tata cara berwudu, tata sholat, terus acara kajian baca tahsin, tajwid. Tapi emang dari dulu susah. Oh begitu Bang Jo. Belum waktu namanya. Konsepnya keras kayaknya. Masih keras, bahkan dulu saya kan paling kerasnya melarang lamun barudak itu misalkan ngariung ayat cai. Kayak cainya cai naon. Kayak apa nih? Cai namanya anu kariruh lah. Cai tiis tapi panas. Nah, eta. Bangsa ada air, saya sempat negor pada teman-teman, ada perlawanan sedikit, dan saya di situ nggak berasa sama sekali takut. Sapaehna lah. Sapaehna karena dari dulu saya didikan dari alhamdulillah akhirnya dari orang tua, dari pesantren juga kan. Jadi mencoba untuk menyampaikan kepada teman-teman untuk meninggalkan yang haram. Termasuk Bang Jojo ini. Termasuk Bang Jojo. Dulu kan kalau mau main band, kalau gak minum teh nggak pede. Saya paling nggak suka. Sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Naudzubillah min dzalik. Dulu. Wih, alhamdulillah. Dan saya di situ pernah merasa atau pundung bahasa Indonesia nak? Pundung. Ya itu pundung. Pundung. Meraju. Waktu di salah satu kota saya dipanggil, kan saya nggak punya band tapi dicabut lah sama teman-teman. Jadi kalau misalkan mau main harus minum dulu. Saya di situ menolak. Keluar dari backstage, nyanol sorangan di luar, terus dibujuk deui. Ya udah, Wak, kita insya Allah acara selanjutnya kita nggak main itu. Kita acara sportif. Ada komitmen seperti Ada dia. komitmen pas waktu di kota utara, adalah di kota utara di sana. Ternyata ketika nggak pakai itu pada ngaco. Jadi udah pada Bentar, saya ingin bertanya ke pelakunya langsung. Emang gimana itu Bang Jo? Ketika tadi dikatakan bahwa ketika main band nih, Ya. kalau lagi pakai begituan ya, pakai air gitu, lancar, ya. Ya. Tapi nggak pakai homer gitu, jadi ngaco. Emang gimana sih? Emang jadi lupa atau gimana itu? Nggak ada sensasinya kayak gitu. Ketika di situ kita dipacu untuk bermusik, sedangkan otak kita sadar gitu kan, nggak enak kalau menurut kata itu udah nggak dapet aja udah Nggak ada moodnya ya? iya, percuma band-bandan kalau lu nggak minum gitu kan. Masya Allah. Tapi nggak seperti gitu, apa yang gua ajarin tuh nggak gitu. Nah titik baliknya nih buat Bang Jo nih, ketika memang katakanlah tadi kehidupannya seperti itu, terus sekarang katakan hijrah lagi ya. Ada titik baliknya, peristiwa apa yang bisa membuat Bang Jo
katakanlah berhijrah seperti ini? Kalau untuk merasakan itu, Jojo merasa tuh di fase sekarang tuh teman-teman Jojo yang dulu pada minum, pada mabuk dan pada maksiat itu perlahan ngejauhin Jojo, perlahan ngejauhin Jojo karena mungkin mereka tahu ketika ngajak Jojo sholat itu beresiko pada yang ngajak. Mereka nggak mau uang seperti iya seperti uang begitu, karena kan ya mungkin Jojo untuk ngegas sama uang, wah sering gitu kan. Ngapain sih wah gini, udah gue bilang gue tuh nggak mau sholat, kenapa dipaksa sih, kan begitu. Sampai segitunya ya? Iya kamu Sampai pernah dulu ada kata gini, Tat, si Wama ibadah waya tuh ngajak teh maksiat atau cen. Astagfirullah. Nah itu pernah bilang sama dia begitu. Ngajak teh ngaji cen. Iya begitu. Sekali-kali ngajak maksiat sih. Kali ngajak maksiat atau cen. Itulah. Saking Jojo untuk pendirian Jojo sekarang tuh, Jojo anggap kemarin tuh, Jojo lagi ada di tempat gelap nih bos. Jojo nggak tahu nanya itu apa sama orang baik, apa sama orang jahat. Namanya di tempat gelap kan Jojo nggak tahu nih. Mana babi, mana kambing. Yang namanya di tempat gelap ya disikat semua. Akhirnya yang gue udah tahu ya, alhamdulillah mungkin berkat teman-teman ngejauhin Jojo. Oh ada apa nih teman-teman ngejauhin Jojo kan seperti itu. Akhirnya Jojo ngelihat mereka pada kajian, pada kemati, dari situ udah ada tertarik. Gua nggak mau kalau gua nanti mati yang datangnya yang mabuk. Sedangkan yang gua lihat selama ini yang mati tuh nggak pernah ada yang mabuk, datang ke makam tuh nggak pernah ada yang mabuk gitu. Di situ udah mulai ada prinsip lah. Ya mungkin kalau kata teman-teman tuh, mumpung lu hidup, carilah orang sebanyak-banyaknya buat nanti nyolatin lu, mandiin lu, sama nganter lu ke makam. Dan niscaya ketika lu gawenya sama tukang maksiat atau tukang gimana, mereka lah yang akan datang. Jangankan untuk sholat, untuk melihat jenazah aja mungkin mereka takut. Di situ udah belajar lah pertemanannya, wah gimana ya, terus ada Kang Brand juga mungkin udah anggap saudara, kakak sebagai orang tua, dia nanya, udah tuh bagaimana, caranya udah tuh bagaimana, apakah dengan tato ini diterima sholat itu? Akhirnya Kang Brand bilang pun, jangankan Kang Jojo yang punya tato, saya pun yang tidak punya tato belum yakin bahwa ibadah saya itu diterima. Oh oke, berarti pas. Di situ udah pas, dan akhirnya ini pun lambat laun udah benar mengerti gimana caranya hidup yang baik itu seperti ini. Setidaknya kita tidak ahli ibadah pun berbuat baik aja dulu lah. Insya Allah itu bakal tahu gitu, mana yang baik mana yang jelek itu ketika kita terus berbuat baik itu tahu. Wah di situ udah kalau. Jadi itu ya yang jadi poinnya ya. Itulah Ustaz, Ingat mati gitu. Ingat mati. Masa. Dan ngeliat setiap ke makam tuh toh nggak ada orang yang minum-minum di makam sambil ngantar tuh nggak ada gitu. Dan nggak dibutuhin gitu. Nggak kebayang kan ya? Kalau umpamanya kita orang ada yang mati, yang nganternya pada bawa brandy, bawa topi mie. Ya Rabbana ya Karim. Masya Allah, subhanallah. Ya mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini menjadi ibrah ya, ada inspirasi lah untuk teman-teman semua bahwa memang selama kita masih nyawa, ya, masih ada kesempatan untuk berubah, berbalik arah kepada yang lebih baik, itu kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terakhir nih Bang Jo, kira-kira pesan-pesan apa nih yang ingin disampaikan Bang Jo untuk teman-teman, katakanlah yang sekarang masih Di zona nyaman. Zona nyaman ya. Gerah harudang. gimana Mungkin pesan jadi buat teman-teman, jangan putus semangat, karena Allah tuh menciptakan makhluknya tidak ada yang tidak berguna, tidak ada yang sia-sia. Jangan cuman gara-gara khususnya kebanyakan orang tuh ketika memiliki tato tuh mereka udah beranggapan nggak bisa beribadah. Cuman kalau kata dia tuh udah sih, jangan memaksa bubur untuk menjadi nasi gitu. Ketika kita udah jadi bubur ya udah tinggal nikmatin, tinggal beli kacang, kerupuk sama saus wah. Udah nikmatin aja. Jangan sampai kita tuh wah belum dapat ini, kata belum dapat hidayah ya kan. Gua tuh belum dapat hidayah untuk sholat itu. Kalau hidayah yang duluan datang, kalau mau yang duluan datang, mau gimana? Itulah maksudnya itu. Ya pesannya ke teman-teman, pokoknya nanyalah mumpung ada yang
patut kita tanya. Guruilah mumpung masih banyak guru ini di sekitaran kita. Intinya berbuat baiklah. Itu aja sih sampai Dari Wak, bagaimana nih sebagai apa ya katakanlah yang mengajak teman-teman untuk berhijrah kembali ke jalan Allah, pesan-pesan dari Wak seperti apa? Ya semoga bisa bisa mengikuti lah Ustadznya. Dari dulu kan, kalau dari omongan dari dulu ya, mungkin ini juga kan sama saya dari dulu nggak kena, tapi Allah qadarullahnya Betul. sama iyalah kakak sayanya dapat kabar dari beliau, wah Jojo sekarang udah ngaji, alhamdulillah. langsung numpang nggak itu? Numpang Ustaz. Sampai meleser sama koneng 5.000 ewan. Jadi untuk teman-teman jangan patah semangat ya. Dah semua juga lah pendosa. Tapi lamun misalkan di zona nyaman wae mah dek irah hudangna gitu. Jadi saya doakan untuk teman-teman semoga dilembutkan hatinya oleh Allah dan bisa meneruskan estafet dakwah kami dan terus bergabung bersama kami. Kangen lahnya dong kikituan wae bosen Rek itu wae. bosan sih nya. Rek itu wae. Gitu wae tuh. Ya udah kumanya gak terduga gitu tanya dari dulu sama Mang Jojo ya acara tehnya. Iya. Aya nama gening alhamdulillah bareng ke kajian. Dulunya alkohol, sekarang Al-Quran. Al-Quran, baheula metal, aya nama murotal. Ganteng doang, jadi nggak bisa. Jadi karena kayaknya ini orang Betawi. Subhanallah. Baik hadirin rahimakumullah, alhamdulillah perbincangan yang santai ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Ya. Amin. Termasuk tadi kisah-kisah dari Bang Jojo bagaimana, motivasi dari Wak juga seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari obrolan ini. Begitu Bang Jojo. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran. Sama-sama Pak Ustaz. Wah, hatur nuhun Ya, pisan. sama-sama Ustaz. Begitu yang bisa disampaikan pada hari ini, pada malam ini. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.